Alkisah, para Pandawa dan Dewi Drupadi melakukan pengasingan selama 12 tahun dan 1 tahun masa penyamaran. Setelah mereka melakukan pengasingan selama 12 tahun, mereka berkumpul di hutan untuk memulai masa penyamaran. Kita harus memiliki penyamaran baru selama setahun ke depan. Penyamaran ini harus kita ingat selamanya. Jika ada yang bertanya kepadamu, apa yang kau jawab Yudhistira? Aku tidak bisa berbohong, Bima. Jika ada yang bertanya padaku, aku akan berusaha tetap tenang. Jika kita melakukan hal itu, kita semua bisa tertangkap, Kak. Bisakah kau berbohong selama 1 tahun saja, Kak? Aku tidak bisa berbohong, Nakula. Jika kita berbohong, kita akan memberikan jiwa kita. Tapi Kak, jika kita ketahuan, kita harus mengulangi pengasingan ini. Aku tahu, Sahadewa. Tapi jika kita berbohong, apa fungsinya pengasingan ini? Tenang saja, Kak. Kak Arjuna akan membukakan jalan untuk kita. Banyak pasangan memiliki nama samaran. Aku pun memiliki. Mulai sekarang nama samaran kau adalah Sumantika. Jika ada yang menanyakan identitas kau akan menjawab kata. Jika ada yang bertanya padamu, bisakah kau tenang? Ya, jika Pancali sudah memberikan nama, itu adalah sebuah identitas. Saya sama, aku akan memberikan nama samaran kepada kalian untuk setahun ke depan. Tidak, Pancali. Mahadewa telah memberikan nama kepada. Nama apa yang diberikan kepadamu? Aku tidak akan kehilangan kata Vasudewa, tapi Kak Arjuna telah cantik dengan nama itu. Setahun lagi, kami akan kembali mengambil senjata kami dan menyerang dinasti. Lindungilah kami. Di sisi lain, Duryodhana mencari keberadaan Pandawa di seluruh kerajaan, namun tidak juga ditemukan. Paman, bagaimana caranya kita menangkap para Pandawa, Paman? Bahkan tentang sakit kita pun kalah untuk menangkap mereka, Paman. Bagaimana kita harus mencari mereka selain di Nirwana, Paman? Keponakanku, jika mereka ada di Nirwana, mengapa kita mencari mereka? Mereka pasti ada di suatu kerajaan. Tapi Paman, bagaimana caranya kita untuk menangkap mereka dalam 1 bulan saja, Paman? Mereka tidak ditemukan di mana-mana. Coba pikirkan, kerajaan mana yang terkenal dalam tahun terakhir dan kerajaan mana yang menandatangani perjanjian di kerajaan ini? Paman, aku mendengar bahwa Raja Wirata telah menandatangani banyak hal, Paman. Mungkin para mata-mata telah gagal, tapi para Pandawa ada di suatu kerajaan. Penyamaran Pandawa dan Drupadi dimulai ketika Pandawa dan Drupadi telah melakukan aksi penyamaran. Bima yang menyamar sebagai Balawa atau juru masak memberikan sebuah ladu kepada anak kecil sebagai syarat yang kemudian diberikan kepada saudaranya. Setelah itu, pelayan memberikan ladu kepada Yudhistira dan Raja Wirata sebagai syarat dari Bima. Di negeri Wirata, penyamaran Pandawa dan Drupadi dimulai. Seorang kesatria menari di medan perang. Hah? Tentu saja, angkatlah pedangmu itu dan cobalah lukai aku sang menari. Nyirat, menari sama dengan mencapai kedamaian. Ketika penyamaran para Pandawa dan Dewi Drupadi di negeri Wirata, Yudhistira menyamar sebagai seorang Brahmana bernama Kangka. Bima menyamar sebagai seorang juru masak
dan pegulat bernama Balawa. Lalu Arjuna menyamar sebagai seorang wandu yang mengajar tari dan nyanyi bernama Brihanala. Nakula menjadi seorang penggembala kuda bernama Grantika, dan Sahadewa menjadi penggembala sapi bernama Tantripala. Sedangkan Drupadi menjadi seorang perias bernama Malini, atau ia biasanya melayani Ratu Sudesna. Mengapa ada makanan ini di kamarku? Cepat, bawa pergi! Wahai Ratu, aku ingin pergi ke kota jika Ratu mengizinkan. Baiklah, Brihanala. Putri Utari akan beristirahat. Malini, apakah sudah selesai menata rambutku? Sudah, Ratu. Hei, kau mau kemana? Ratu, hari ini aku akan melaksanakan puasa dan sekarang aku akan melakukan doa jika Ratu mengizinkan. Tunggu dulu. Pertama kau harus memberikan minuman ini kepada kakak tertuaku. Cepat. Maaf Ratu, tugasku hanya menata rambutmu, tidak lebih dari itu. Tidak seorang pun berani melawan Panglima Kicak. Saat ini kau masih berada di bawah perlindungan Menteri Kanika. Cepat bawa ini dan berikan kepada kakak tertuaku. Para Pandawa dan Drupadi menggunakan nama samaran mereka, sehingga mereka akan berhasil melewati masa penyamaran selama setahun. Selamat datang Raja Gandhara dan Pangeran Mahkota. Apa yang membuat kalian datang kemari? Kedatangan kalian adalah hal yang tidak biasa. Itu tidak benar. Selama setahun terakhir kau sudah melindungi 5 anak Pandu dan istrinya. Aku tidak melindungi siapapun, Raja Gandhara. Kau jangan berbohong. Jika kau berbohong, kau akan menghadapi Hastinapura. Aku tidak takut, Pangeran. Kau bisa mendatangkan pasukan Hastinapura. Tidak perlu pertempuran itu. Kalau pangeran datang mengetahui keadaan para Pandawa, kami akan membawa mereka kepada raja. Istri para Pandawa memiliki paras yang sangat cantik. Jika ia berada di kerajaan ini, bawa ia kemari, Panglima Kicak. Di sini bukanlah Hastinapura, Drusasana. Tidak ada wanita yang diseret seenaknya. Hei, jagalah omonganmu. Tuanku, kita tidak boleh membenci nasib guru. Menurutku, siapapun yang masuk ke Pentawirato dalam setahun terakhir harus menemukan dirinya. Sepertinya pendapat Raja Wirata dengan pendapatmu berbeda, Panglima Kicak. Di sini pendapatku dengan pendapat raja tidak berbeda. Kau jangan khawatir. Besok pagi para tamu akan dikumpulkan. Setelah para prajurit menyebarkan berita itu, para Pandawa berkumpul dan merencanakan sesuatu. Cerita apa ini, Kak? Kita berkumpul saat pagi hanya untuk menunjukkan diri kita. Sentuni sudah mendapat janji dari Panglima Kicak bahwa ia akan membantu Sentuni untuk mencari kita. Apakah Judu dan Nanda Raja Kenari bisa mengenali penyamaran kita, Kak? Ya, mereka bisa saja mengenali penyamaran kita jika kita berpakaian seperti ini. Dan jika benar Panglima Kicak setelah melakukan perjanjian sebesar itu, dia pasti telah mengetahui penyamaran dari Pancali. Jika memang begitu, mengapa ia tidak mengungkap penyamaran Pancali? Aku mengerti, kita tidak akan mengungkap hal ini karena yang memiliki rencana baru. Di sisi lain, Panglima Kicak bertemu dengan Drupadi. Wahai Drupadi, aku tahu siapa di balik Malini, dan kelima Gandharwa itu adalah Pandawa. Kalau ia sampai tahu siapa dirimu, kalian akan mulai pengasingan 12 tahun lagi. Itu hanya diriku yang bisa menyelamatkanmu. Tuhan kamu bersama cara untuk menyelamatkanmu. Kuharap kamu mengerti. Kau sudah memiliki 5 suami, nomor 1 tidak apa-apa. Jika kau tidak datang besok pagi, kau akan aman. Kuharap kau mengerti. Setelah Panglima Kicak memberitahukan kelicikannya, Drupadi menceritakan semuanya kepada Pandawa. Lalu, mereka menyusun rencana untuk membunuh Panglima Kicak. Keesokan paginya, Panglima Kicak meminta imbalan kepada Sangkuni jika ia membawakan para Pandawa dan Dewi Drupadi.
Setelah itu, Panglima Kicap pergi menemui Dewi Drupadi. Apa yang kau rencanakan? Kau salah di dalam membunuhku. Untuk menghapus keburukanmu kau harus tiada. Kau bodoh, kebenaranmu itu sia-sia. Kau boleh meremehkan Pansali, tetapi tidak denganku. Apa kau ingin berkelahi? Jangan bodoh Bima, tinggalkan Pansali bersamaku. Dan aku akan menghukummu. Kau bisa manggil Duryodhana kemari. Jika suaramu terdengar, baru Duryodhana akan kemari. Raja Wirata sangat marah saat mendengar kabar bahwa Panglima Kicap terbunuh. Sementara itu, para Pandawa cemas memikirkan hal ini. Mereka berada dalam sidang kerajaan Wirata. Setelah sidang tersebut berlalu, Duryodhana memberitahukan hal ini kepada Bhisma yang agung, dan ia ingin memulai perang. Perang pun dimulai. Pasukan Hastinapura menyerbu kerajaan Wirata, dan kerajaan Wirata melakukan perlawanan. Setelah perang berakhir, para Pandawa dan Dewi Drupadi mengakhiri masa penyamaran mereka, dan mereka mulai menunjukkan identitas asli mereka. Ingin berkelahi. Kalau omonganmu jika kau tidak Besok kita kan kumpul. Para tamu akan